Audio Jungle. Audio Jungle. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Para pemuda juga diminta untuk saling bantu satu sama lain untuk mewujudkan kemajuan bagi Indonesia. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda adalah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo seluruh Salatiga, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bicara tentang masa depan, bersama dengan kita bicara tentang anak muda. Bicara tentang anak muda di Indonesia, tak mungkin kita lepas dari yang namanya muslim dan muslim. Maka dari itu, anak kita paling banyak. Dan oleh sebab itu, kita harus manfaatkan peluang itu untuk maju ke depan. Yang jelas, jangan salahkan hoax-hoax terlalu banyak di sosial media kalau kita sebagai anak muda tidak melakukan apa-apa. Membuat konten positif, inspiratif, menekan mundur angka hoax tadi. Jangan salahkan konten-konten anfaedah bermunculan di tren di YouTube kalau kita sebagai anak muda tidak melakukan apa-apa. Membuat konten positif lebih berfaedah, menekan mundur konten anfaedah tadi. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang kreatif dan inovatif, kita harus mampu bersaing di sosial media, terutama dalam berdakwah. Maka dari itu, mari kita ketahui strategi-strategi dalam berdakwah agar dakwah yang kita sampaikan menjadi menarik dan inspiratif bagi semua kalangan. Hai teman-teman semuanya, mari ketahui strategi berdakwah di era digital bersama aku. Nah, perlu kita ketahui, di era digital saat ini, 70% lebih masyarakat Indonesia adalah pengguna internet. 60% lebih masyarakat Indonesia adalah pengguna media sosial. Nah, ini adalah ladang dakwah yang dapat dirambah oleh juru dakwah. Tapi dalam berdakwah, kita memerlukan strategi yang tepat agar hasilnya pun bisa maksimal. Nah, aku mau ngasih tahu nih kepada teman-teman semuanya 4 strategi yang bisa digunakan dalam berdakwah di era digital saat ini, khususnya oleh teman-teman kalangan muda sebagai segmen kalangan yang paling banyak menggunakan media sosial. Strategi yang pertama adalah dengan memproduksi konten-konten dakwah yang bermanfaat dan menunjukkan nilai Islam di dunia maya. Saat ini, banyak sekali konten-konten yang tersebar di media sosial. Hal ini tidak mengherankan, mengingat pengguna sosial hampir menyeluruh di dunia, khususnya di Indonesia. Kita sebagai kalangan pemuda, jangan hanya menjadi penikmat, penonton, dan penyebar konten-konten media sosial. Tapi kita juga harus mampu memproduksi konten positif untuk berdakwah. Dengan memproduksi konten positif, maka secara tidak langsung kita akan mencegah dan mengurangi konten negatif yang bermunculan di media sosial dan akan merubah tontonan para anak muda menjadi tontonan yang positif yang tentunya akan bermanfaat bagi mereka. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Strategi yang kedua, konten yang dibuat kita usahakan semenarik mungkin. Nah, kemasan konten menjadi hal yang penting karena seberapa bagus pun isi konten yang kita buat, jika tidak dikemas dengan menarik, pasti orang tidak akan tertarik untuk membaca atau melihatnya. Dengan membuat konten yang menarik, selain untuk menarik pembaca atau penonton, tentunya kita juga dapat menunjukkan bakat, kemampuan, serta kreativitas kita di media sosial. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah kesesuaian dakwah dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
Dakwah sangat berpengaruh pesat dalam kemajuan Islam. Dakwah juga sangat penting untuk memperluas ajaran Islam yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan orang Islam itu sendiri. Dan dakwah juga mampu untuk membantu seseorang kembali ke jalan Allah yang mana nantinya membantunya menuju surga. Maka di strategi yang ketiga ini, aktivitas dakwah haruslah responsif, memperhatikan isu-isu terkini yang sedang tren, yakni dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, dan aktivitas dakwah haruslah dilakukan dengan konsisten, yakni dengan membuat konten-konten dakwah secara terus-menerus. Dan strategi yang terakhir adalah sinergi antar komunitas atau ormas untuk membentuk juru dakwah yang berstandar. Jadi, di strategi terakhir ini, dalam berdakwah itu sebaiknya harus ada dai atau juru dakwah yang berstandar di ormas atau organisasi masyarakat. Karena ormas akan menjadi guarantor atau pemberi garansi para dai-nya. Di sisi lain, sinergi antar ormas berguna untuk saling menguatkan dalam bingkai NKRI. Nah, itulah 4 strategi yang bisa digunakan dalam berdakwah di era digital saat ini, khususnya oleh teman-teman kalangan muda sebagai segmen kalangan yang paling banyak menggunakan media sosial.